Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahria Sunkan Suhermansah dari kelas 63 3C31 Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai DSDGS, isu bencana alam. Apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan sebanyak 2.203 bencana alam yang terjadi di Indonesia, terhitung sejak 1 Januari hingga 30 Oktober 2021. Kejadian bencana alam yang paling banyak terjadi berupa banjir, lalu puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lahan. Mayoritas bencana alam tersebut terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan menjadi 3, yaitu yang pertama, bencana alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Yang kedua, bencana non-alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Selanjutnya yang ketiga, bencana sosial. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Selanjutnya, faktor-faktor terjadinya bencana. Yang pertama, bencana yang disebabkan faktor alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua, bencana karena faktor non-alam. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang ketiga, bencana yang disebabkan faktor sosial. Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Nah, macam-macam bencana alam. Ada gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, banjir, kemudian ada banjir bandang, kekeringan, kebakaran, kebakaran hutan dan alam, angin puting beliung. Selanjutnya, ada gelombang pasang, abrasi, kecelakaan transportasi, dan kecelakaan industri. Berikut infografis bencana dari BNPB. Di sini ada 4 tahun ke belakang. Yang pertama ada tahun 2017, dengan total bencana yang terjadi yaitu 2.866. Selanjutnya, di tahun 2018, dengan total bencana yaitu 3.397. Di tahun 2019, total bencana yang terjadi adalah 3.814. Kemudian di tahun 2020, totalnya adalah 4.650. Salah satu kejadian bencana alam yang terjadi di akhir-akhir ini, yang baru-baru ini terjadi, yaitu banjir bandang di Kota Batu, Jawa Timur. Pada tanggal 4 November 2021, banjir bandang menerjang Kota Batu di Jawa Timur. Setelah hujan dengan intensitas tinggi, mengguyur wilayah hulu daerah aliran Sungai Brantas yang berada di lereng Gunung Arjuna. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, sebanyak 35 rumah rusak, sementara 33 lainnya terendam lumpur dan menelan 7 korban jiwa dan 6 orang lainnya alami luka-luka. Banjir bandang di Kota Batu sendiri
diketahui melanda beberapa titik di 6 wilayah Kota Batu, yaitu Desa Sidomulyo, Desa Bulukerto, Desa Sumber Berantas, Desa Bumiaji, Desa Tulungerjo, dan Desa Punten. Untuk keluarga terdampak tercatat lebih kurang sekitar 89 kepala keluarga. Petugas mencatat lebih kurang 200 orang Jatimulyo, 175 warga Kampung Putih, dan warga Samaan sebanyak 100 sampai 150 jiwa terpaksa mengungsi. Kemudian upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Yang pertama, pelatihan mengenai bagaimana menyelamatkan diri sendiri dan orang lain di sekitar kita saat terjadi bencana. Yang kedua, koordinasi antara pihak-pihak terkait, siapa melakukan apa saat keadaan darurat, serta upaya evakuasi ke tempat yang aman. Ketiga, menyiapkan perlengkapan darurat saat terjadi bencana. Keempat, bagaimana memberikan pertolongan pertama pada orang yang terluka saat terjadi bencana. Yang terakhir, upaya-upaya yang dilakukan untuk pemulihan secara cepat, terutama pemulihan mental. Kesimpulan, dari berbagai pembahasan mengenai bencana alam yang kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bencana alam ialah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, seperti suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi dan tanah longsor, dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia akibat kurangnya pengetahuan mengenai manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Sedangkan bencana-bencana alam yang ada di sekitar kita antara lain gempa bumi, gunung meletus, kebakaran liar, banjir, tsunami, tornado, dan kemarau. Oleh karena itu, marilah kita jaga alam kita ini dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Tanamkan pada diri kita masing-masing untuk harus selalu menjaga kebersihan lingkungan dimanapun kita berada, dan melakukan upaya-upaya dalam menghadapi bencana. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.